Bundaran Apollo kalau lurus ke arah Pasuruan Kota Probolinggo. Dan ini kita menuju ke Malangnya teman-teman, jadi putar balik dulu. Nah teman-teman, kalau belok ke kiri ini adalah Bromo yang via Nongkojajar atau lewat Pasuruan ya teman-teman ya. Tapi kita akan ambil jalur yang lurus saja karena kita memang masuknya di Malang teman-teman. Minum dulu dan makan dulu biar semangat. Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Kemudian. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, amin. Kali ini saya melakukan perjalanan ke Bromo melalui pintu masuk Malang. Jadi untuk pintu masuk di Bromo ini ada 4 ya teman-teman ya. Dari Malang, Lumajang, Pasuruan, dan juga Probolinggo. Nah, untuk yang episode kali ini saya mau ke Gunung Bromo melalui Malang teman-teman. Nah, di depan ini kurang lebih ini ya sudah pemandangannya pegunungan teman-teman. Untuk perjalanan sendiri saat ini saya sudah di Tumpang dengan estimasi 52 menit atau 28 km lagi. Jadi untuk nanti tempat yang pertama kali akan saya datangi adalah di Bukit Teletabis teman-teman. Nantinya sebelum masuk ke Bukit Teletabis kita akan masuk di Jemplang teman-teman. Jadi namanya pos Jemplang. Nanti kita akan melewati pos itu baru ke Bukit Teletabis. Kalau di Malang sendiri mau ke Bromo via ke Malang itu ada beberapa destinasi teman-teman. Salah satunya yang terdekat adalah Bukit Teletabis dan juga ada Ranupani gitu. Jadi ada beberapa opsi kalau teman-teman mau berlibur ke arah daerah sini ya gitu. Jadi tidak hanya sekedar Bromo, tapi ada bermacam-macam destinasi yang bisa teman-teman kunjungi gitu. Nah, kalau ke kanan sana ke arah Lumajang, kita lurus saja karena tujuan kita adalah ke Bromonya teman-teman. Gunung Bromo masih lurus. Jadi gini teman-teman, ini fun fact ya, fakta unik bahwasanya di Bromo via Malang ini adalah jalan yang paling tidak ekstrim dibandingkan dengan jalan-jalan pintu masuk lainnya, misalkan dari Lumajang, Pasuruan maupun dari Probolinggo. Itu info dari beberapa teman-teman ya, fun fact-nya seperti itu. Tapi saya ingin membuktikan sendiri apakah memang di Malang ini untuk mengarah ke Bromonya tidak terlalu ekstrim. Untuk jalurnya akan kita lihat langsung gitu ya nanti. Saya pernah ke Pasuruan, yang lewat Pasuruan gitu ya, sama lewat dari Probolinggo. Nah, kurang lebih nanti akan bisa saya bandingkan kira-kira lebih ekstrim mana jalannya dengan yang ini gitu. Pemandangan di depan cantik ya teman-teman, barisan pegunungan. Kurang tahu saya itu pegunungannya namanya apa aja, tapi dari sini sudah kelihatan bahwa cantik juga pemandangan di depan ya, meskipun agak sedikit berkabut. Pagi ini alhamdulillah cuaca cerah dengan hanya sedikit awan-awan di atas gitu ya. Semoga nanti sepanjang perjalanan tidak ada hal-hal yang aneh-aneh gitu ya, dan juga semoga cuacanya cerah seperti ini, amin. Nah, di sini udah banyak persewaan untuk perjalanan ke Gunung Bromonya. Tadi juga saya melewati persewaan jeep dan juga travel teman-teman. Itu. Kalau saya lihat di Google Maps, Bromo via Malang ini sebelum mendekati pos pintu masuknya ada beberapa penginapan yang mungkin teman-teman dari luar kota bisa nginap di situ terlebih dahulu, Hamin 1 atau malam harinya sebelum besok ke Gunung Bromo gitu. Tapi kalau di Pasuruan setahu saya mendekati posnya itu tidak ada penginapan teman-teman, yang arah lebih dekat ke destinasi penanjakannya ya, itu tidak ada setahu saya. Mohon maaf kalau ada yang salah, mohon dikoreksi. Kalau yang di Probolinggo ada teman-teman. Jadi justru Probolinggo itu menurut saya, sepengetahuan saya, itu paling banyak tempat-tempat penginapan, tempat makan, tempat persewaan untuk jeep, itu banyak sekali. Kalau Lumajang, mohon maaf saya kurang tahu. Nah, mungkin kalau ada kesempatan saya akan coba
ke Gunung Bromo lewat pintu masuk Lumajang. Ini kurang lebih 45 menit lagi menuju Gunung Bromonya atau 19 km. Hawanya sudah cukup dingin teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke Gunung Bromo, baiknya memakai jaket yang proper, pastinya harus memakai sepatu dan juga sarung tangan. Sarung tangannya sendiri juga saran saya adalah yang full jari ya, jangan yang setengah jari. Karena dinginnya memang lumayan gitu ya. Apalagi kalau semakin ke atas pasti akan semakin dingin. Di sini masih beberapa belas kilometer sebelum masuk ke pintu masuknya Bromo, masih banyak pemukiman warga teman-teman ya. Masih banyak pemukiman warga. Udara di sini seger sekali. Kalau teman-teman mau menikmati udara segar yang proper, kalau sudah mau ke Bromo arah Malang seperti ini, teman-teman kalau mau melepas masker itu silahkan saja. Jadi menghirup udara segar tidak ada salahnya teman-teman. Gitu. Orang-orang sini kira-kira pada suka gak ya tinggal di dekat gunung seperti ini? Kan hawanya kan dingin gitu ya. Umumnya kan orang-orang kan lebih menyukai hawa dingin ketimbang hawa panas, kecuali yang terlalu dingin ya teman-teman ya. Kalau yang saya rasakan lumayan dingin tapi tidak yang terlalu menyiksa gitu ya. Sebagai orang yang dari dataran rendah, menurut saya ini cukup dingin dan tidak terlalu dingin. Wah, cakep sekali pemandangannya. Wah, banyak perkebunan teman-teman. Nah, ini ada sewa Jeep Bromo. Nah, mobil bisa parkir di sini. Nah, teman-teman bisa melanjutkan perjalanan dengan persewaan Jeep yang sudah disediakan atau disewakan oleh warga setempat. Tanjakan, oke. Kita menanjak. Nah, sekaligus saya ingin mengetes perdana Honda Vario 160 ABS ini ketika digunakan di pegunungan teman-teman. Makanya itu saya memilih jalur Malang. Salah satu pertimbangannya adalah karena dengar-dengar jalur ini lebih mudah, tidak terlalu ekstrim gitu ya, sehingga untuk mengetes saya rasa masuk akal gitu ya. Kalau ini sudah oke, jalur ini bisa dengan mudah saya taklukkan gitu ya. Saya lewati dengan Vario 160 ini, maka saya yakin di penanjakan atau jalur-jalur yang lebih nanjak itu lebih bisa gitu ya. Karena saya belum pernah dengar Vario 160 kesulitan menanjak, dan ini adalah saya mau mencoba sendiri gitu ya. Saya sudah di jalan yang sedikit menyempit teman-teman. Jadi jalan kalau yang dari Bromo ini ya, Bromo arah Malang ini menurut saya cenderung agak sempit jalannya. Jadi kalau ada papasan antar mobil gitu ya, memang harus pelan-pelan teman-teman. Nih, cenderung sempit dibandingkan dengan jalur-jalur lainnya, kecuali Lumajang teman-teman ya. Oke, ada tanjakan yang lumayan, tapi tidak begitu ekstrim. Nah, seperti ini pemandangannya. Oke, cenderung sepi. Hari ini hari Minggu teman-teman, cenderung sepi. Hampir tidak banyak ini sih saya melihat pengendara-pengendara yang ke arah Bromo. Umumnya tadi yang saya lihat adalah warga-warga lokal yang mau bertani atau berkebun teman-teman gitu. Nah, ini baru ada mobil yang saya lihat. Kalau selama tadi itu hanya mobil-mobil warga lokal untuk mengangkut hasil perkebunan gitu. Jadi di sini teman-teman pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Di sini markanya juga nyambung semua, menandakan bahwa ini adalah rawan bahaya kalau menyalip melewati marka atau setengah jalan lebih teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa ini sudah aman, silakan bisa disesuaikan nyalipnya. Perjalanan ke Bukit Teletabis 13 km lagi atau 5 menit. Utamakan keselamatan, jaga jarak dengan kendaraan di depan, dan selalu waspada.
Nanti kita salib ya mobilnya biar tidak melihat pemandangan mobil. Nah, kita salib. Oke. Jalannya enak kalau sudah nyalip mobil, tidak kelihatan, ini tidak tertutupi oleh mobil ya pemandangannya gitu. Nah, kita santai aja, jalan di 20-an 30 km per jam sudah cukup teman-teman. Di sini juga tidak ada lampu teman-teman ya, tidak ada lampu. Kalau malam hari pastinya gelap gulita. Kalau teman-teman mau ke Bromo via Malang, harap diperhatikan lampu utama motornya harus dalam keadaan prima. Syukur-syukur kalau teman-teman menambahkan lampu ini ya, lampu tambahan semacam bilet agar penerangannya lebih mantap gitu. Ini adalah tulisan selamat datang di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita ke pos dulu kali ya, barangkali ditanyai ya. Oke, ada petugasnya. Sudah. Langsung masuk ke sini. Ya. Oh iya. Ini motornya saya taruh mana, Pak? Ya, depan. Depan situ nggih. Iya, Kak apa? Kak apa? Kita ke pos dulu menunjukkan tiket online yang sudah dipesan teman-teman. Saya pesannya 2 orang karena dengan istri saya. Oke. Loket. Sabun. Permisi, Pak. Oke, sabun? Oke, makasih. Ini tiketnya teman-teman, kartu masuk kendaraan roda 2. Jadi untuk kendaraan roda 2-nya 5.000. Kemudian ini untuk karcis masuk pengunjungnya. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk kawasan Bromo dan sekitarnya 30.000 gitu ya. Ada kontribusi asuransi 4.000. Berlaku untuk 1 orang, 1 kali masuk per hari, dan untuk tiket ini simpan dan jaga baik-baik gitu. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tiketnya. Kita lanjut ke destinasi Bukit Teletubbies. Teman-teman kalau setelah dari loket mau ke toilet bisa ya, ada toiletnya di dekat loket, daripada nanti kebelet pipis atau buang air besar gitu. Toilet tersebut bisa dimanfaatkan teman-teman. Nah, ini adalah pemandangan atau kondisi setelah pintu masuk atau tiket tadi itu ya. Sama, jalannya juga cenderung menyempit, jadi hati-hati buat teman-teman kalau melewati jalanan ini. Jangan sampai lengah, jangan sampai ngantuk, harus benar-benar dijaga konsentrasinya karena kanan kirinya jurang teman-teman, dan jurangnya tidak main-main, langsung ke bawah gitu ya, tidak ada kayak mungkin ini loh agak sedikit miring gitu, tanahnya nggak ada, langsung benar-benar ke bawah gitu. Jadi jangan sampai ya kalau teman-teman padahal nggak diinginkan terus sampai masuk ke dalam jurang gitu, jangan sampai teman-teman. Nah, itu ada plakat yang menunjukkan bahwa Ranupani Bromo Semeru itu lurus teman-teman, tapi kalau ke jarak hijau itu ke kiri. Saya kurang tahu jarak hijau itu apa ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah ke sini gitu bisa diceritakan apa jarak hijau itu. Jadi kita ambil yang lurus saja ke Ngadas. Oke, jam menunjukkan 7:05, tapi itu saya cepatkan 10 menit. Jadi jam 7 kurang 5 teman-teman. Nah, ini ada yang baru turun kayaknya nih dari atas ini.
Ini baru menanjak teman-teman. Kalau yang sebelumnya itu kan tidak kelihatan menanjak gitu ya. Ini baru menanjak teman-teman. Tadi juga diperingatkan ketika sebelum lewat jalur ini, masukkan gigi 1. Matic tidak ada giginya, jadi ya harus pinter-pinter memainkan momentum dan juga gasnya gitu. Dan untuk tikungan-tikungan di sini sudah disediakan beberapa titik untuk ini ya, kaca yang cembung, jadi teman-teman bisa melihat kaca tersebut ketika mau melewati tikungan. Motor saya tidak ada kesulitan dalam menanjak teman-teman, meskipun saya berboncengan. Untuk jalannya sendiri terhitung halus, jadi jarang ada lubang-lubang yang bisa buat sakit pinggang, punggung gitu ya, atau mengocok perut. Jalannya mulus, halus, hanya ada sedikit-sedikit gelombang, masih oke. Nah, ini ada peringatan untuk penanjakan lagi. Seperti ini, saya harus menyiapkan momentum dulu agar tidak berhenti atau ngos-ngosan ketika sudah di atas. Ada sebuah tips juga buat teman-teman yang kalau menanjak itu tidak kuat kendaraannya, khususnya ini motor ya. Kalau mobil saya kurang tahu. Kalau motor teman-teman bisa geser kanan kiri. Tujuannya adalah untuk mencari momentum. Jadi kalau teman-teman hanya lurusan aja nanjaknya, maka itu akan kesulitan. Tapi kalau dengan kanan kiri seperti ini, momentum yang teman-teman ambil atau dapatkan itu akan lebih banyak, sehingga mesin juga ada kesempatan untuk mengeluarkan tenaganya gitu. Nah, ini nanggung, mending saya pelan-pelan aja. Salib aja deh kalau gitu. Masuk desa wisata adat Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Bukit Teletubbies maupun Lautan Pasir Bromo, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara memesan tiket secara online. Tahap 1, buka website booking online Bromo di browser. Tahap 2, klik booking sekarang. Tahap 3, teman-teman akan menemukan banyak peraturan plus arahan kalau masuk dari masing-masing pintu atau pos, misalnya Probolinggo, Pasuruan, Malang, maupun Lumajang. Di situ terdapat peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang perlu teman-teman baca dan ikuti. Tahap 4, isi checklist persyaratan kunjungan. Tahap 5, klik daftar pada menu persetujuan. Tahap 6, teman-teman masuk ke halaman pengisian untuk kapan berkunjung dan pilih bulan tahun, serta set mana yang akan dikunjungi. Terdapat 5 set yang bisa dikunjungi: Bukit Cinta, Bukit Kadalu, Mentingen, Penanjakan, dan Savana Teletubbies. Tahap 7, klik angka pada kolom set yang dikunjungi dan sesuaikan dengan tanggal kunjungan, misalnya pilih Savana Teletubbies. Tahap 8, masuk ke halaman form booking dan mengisi pintu masuk dari tempat atau arah mana, isi jenis kendaraan, isi jumlah kendaraan, dan melengkapi isian di bawahnya. Disclaimer, kunjungan yang sudah di booking dihitung 1 hari dan berlaku 24 jam. Tahap 9, pembayaran tiket melalui transfer dengan opsi beberapa bank BUMN dan swasta, serta terdapat info harga tiket masuk wisatawan, baik itu domestik maupun mancanegara, dengan weekday atau weekend. Tahap 10, klik tombol kirim. Kurang lebih seperti itu cara pemesanan tiket masuk ke Bromo melalui online. Kita lanjut ke perjalanan. Oh iya, sebagai informasi tambahan, saya melakukan perjalanan ini dari Minggu, dan saya sebagai wisatawan domestik, saya dikenakan biaya 34.000 untuk 1 orang dan 5.000 untuk 1 motor. Sedangkan karena saya 2 orang, maka total yang dikenakan adalah 73.000 pada weekend. Di depan itu adalah Cafe 360 Hills yang beberapa waktu lalu itu hits teman-teman ya. Jadi dari situ teman-teman bisa melihat 360 derajat Gunung Bromo. Oke,
seperti ini pemandangannya. Ada musola dari apa itu, Bank BSI. Nah di sini banyak jeep Cafe 360 sorry, Bromo Hillside. Oke, kita berhenti di sini sebentar teman-teman ya. Wah, tertutupi oleh awan teman-teman. Kabut itu, bukan awan, sorry, kabut. Jadi lautan pasirnya masih belum kelihatan, ketutupan dengan kabut semua. Nanti kita akan ke bawah. Kurang lebih seperti ini pemandangannya. Gimana menurut teman-teman? Bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Cakep sih ini pemandangannya, asli cakep. Mungkin kalau lebih cakep lagi kalau ini ya kabutnya hilang gitu ya, jadi bisa lihat lebih jelas di bawah itu ada apa gitu. Tapi untungnya untuk cuacanya cerah, tidak berawan, dan ya semuanya tersinari matahari. Oke, kita istirahatkan dulu motornya sebentar. Setelah itu kita lanjut lagi ke bawah sana. Jadi ini adalah pos Jemplang teman-teman. Kalau teman-teman mau ke Semeru atau Rantung Tani itu ambil jalur yang kanan. Tapi berhubung kita mau ke Bukit Teletabis, kita ambil jalur yang kiri. Sekedar tips buat teman-teman yang melakukan perjalanan dengan motor matic dan sedang di turunan seperti ini. Jadi teman-teman jangan sampai mesin dimatikan, tetap dinyalakan dan juga manfaatkan engine brake yang ada meskipun hanya sedikit gitu ya. Nah kalau misalkan seperti ini engine brake-nya sudah hilang gitu ya, teman-teman gas sedikit lagi aja untuk memancing mesinnya itu membuat ada tahanan gitu ya. Dan dalam proses pengiriman di turunan seperti ini, teman-teman wajib untuk kombinasi antara rem depan dan belakang, jangan ditekan berbarengan semua. Oke, jadi misalnya rem depan dulu beberapa detik, kemudian gantian rem kiri beberapa detik, gantian rem kanan, dan dilakukan secara kontinu gitu ya. Kalau dirasa pengiriman sudah tidak maksimal, disarankan teman-teman berhenti dulu untuk mendinginkan rem dan juga piringannya, tapi dengan catatan jangan sampai disiram untuk piringannya teman-teman ya, karena justru dengan piringan itu disiram, kondisi panas dan juga diberi pendingin, itu akan membuat piringannya berpotensi retak atau patah teman-teman. Jadi cukup didiamkan saja 5-10 menit, itu sudah cukup untuk bisa digunakan kembali. Nah ini adalah jalur kalau menuju dari lautan pasir ke pintu masuk Jemplang yang dari Malang. Nah sekedar info juga, kalau teman-teman mau performa remnya maksimal, pengirimannya bisa diganti baik dari kaliper maupun master rem dan juga selang remnya, dan juga ditambah dengan penggantian untuk cairan minyak rem itu yang memakai DOT 4 teman-teman. Kalau di motor ini kan standarnya DOT 3. DOT 3 itu yang masih standar gitu sih. Tapi kalau teman-teman menggantinya ke DOT 4 itu mempunyai kelebihan, yaitu titik didihnya lebih tinggi, sehingga potensi untuk rem ngeblong itu semakin sedikit. Karena rem blong itu disebabkan salah satunya adalah di pengiriman itu sudah mencapai titik didih ya minyak remnya, sehingga kalau masih pakai standar memang akan lebih cepat mencapai titik didih dan blongnya. Tapi kalau pakai yang DOT 4 yang titik didihnya lebih tinggi, teman-teman masih lebih aman gitu ya. Tapi tidak menjamin juga tidak akan blong. Teman-teman harus berhati-hati dan melakukan tips-tips terkait dengan pengiriman di jalan turunan seperti ini. Jalannya kurang bagus teman-teman, tapi ini justru sisi positif untuk teman-teman yang mau naik ke atas ya, dari lautan pasir ke atas pos Jemplang tadi. Jadi dengan jalan yang kurang bagus ini, menurut saya ya,
akan ada traksi lebih dari ban, sehingga tenaga yang dikeluarkan dari mesin bisa tersalurkan dengan maksimal ke ban dan aspalnya tadi gitu. Lagi pula kalau untuk jalan pegunungan yang tipikal seperti ini, jalan yang terlalu bagus juga tidak terlalu ini sih dibutuhkan gitu. Yang penting tidak banyak lubang dan hancur-hancuran gitu ya. Ada himbauan jalan menyempit, gantian melintas. Oke, ini sudah mulai banyak jalan aspalnya. Rencana saya itu saya mau masuk dari pos Jemplang, tapi nanti kembalinya lewat Pasuruan teman-teman. Jadi nanti di dekat penanjakan nanti kita kembalinya. Waduh, kabut semua teman-teman. Untuk jalan aspalnya sudah berhenti di sini teman-teman, sisanya adalah jalanan off-road gitu ya. Dan ada sebenarnya bekas jalan tapi sudah hancur. Kita ngikuti maps dulu sampai dengan tempat tujuan yang sudah disetting, yaitu di Bukit Teletubbies. Saran dari saya, kalau melewati jalanan seperti ini, carilah tempat yang sudah pernah dilewati dan menghindari kubangan ya, menghindari kubangan air biar tidak sampai terperosok dan tidak bisa keluar gitu. Wow, haha, seru juga di sini. Kalau teman-teman motornya dengan ground clearance yang cukup tinggi, minimal 135 cm, itu masih memungkinkan lewat sini dengan lancar teman-teman. Tapi kalau di bawah itu harap hati-hati, khawatirnya nanti nyangkut gitu ya. Nah, kebetulan untuk Fire 160 ini untuk ground clearance-nya adalah 140 mm gitu ya, 140 mm. Dan untuk melewati jalanan seperti ini sih oke-oke aja, ini tidak ada masalah ini. Yang penting jaga keseimbangan, jangan sampai terjatuh biar tidak lecet-lecet orangnya dan motornya. Tapi jalur yang seperti ini masih mendingan teman-teman dibandingkan kalau melewati lautan pasir, karena lautan pasir itu lebih sulit lagi untuk pengendaliannya. Oke, di depan itu ada banyak jeep, kita ikuti aja. Kalau dari map sedikit melenceng ya, tapi tidak masalah. Sepertinya semalam memang tidak hujan, tapi memang dasarnya jalannya seperti ini, jadi ya kesannya basah gitu ya. Oke, banyak pengendara yang kayaknya sudah selesai nih dari jalur sini. Kita lewat sini dulu. Nah, ini banyak jeep teman-teman. Kita akan eksplorasi di daerah sini. Buat teman-teman yang lapar, itu ada banyak penjual, bahkan ada bakso dan makanan lainnya. Jadi solusi untuk mengganjal lapar. Dan ada toilet juga, kalau ada yang kebelet BAB gitu. Nah, itu tulisan Bukit Teletubbies. Sepertinya harus jalan kaki ke sananya, tidak bisa ini ya, tidak bisa dibawa motornya. Kita coba mendekat dulu.
50. Biar nggak kayak musuhan. Biar nggak kayak musuhan. 1, 2. Menuju ke Kawah Bromo, editor mati. Komponen dari editor. Saat ini kita di jalur utama, di mana jalur ini dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang akan berkunjung ke destinasi-destinasi. Misalnya seperti tadi itu di Bukit Teletubbies, teman-teman. Ini hitungannya ya lautan pasir dia, tapi untuk pasirnya tidak terlalu banyak dan cenderung ini sih masih keras teksturnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ragu untuk melewati jalan seperti ini, kuncinya adalah tenang, tidak perlu terburu-buru. Dan kalau memang teman-teman tidak pede untuk kencang gitu ya, teman-teman cukup berjalan sesuai ini aja, sesuai kemampuan, misalkan 10 km per jam atau maksimal 20 km per jam gitu. Nah, tips and triknya adalah kalau melewati jalan seperti ini, coba teman-teman melihat ke depan jalur mana yang sudah dilewati oleh jeep misalnya ya. Biasanya kalau yang sudah dilewati oleh jeep itu cenderung keras dan pasirnya tidak terlalu banyak, sehingga potensi teman-teman untuk jatuh itu semakin kecil gitu. Dan juga teman-teman wajib untuk mengatur putaran gas ketika di sini. Tak lupa juga jangan mudah mengerem ketika berjalan pada jalur seperti ini, meskipun keadaannya agak geol-geol gitu ya, tapi jangan buru-buru untuk ngerem. Lebih baik mengatur bukaan gasnya saja, seperti itu. Nah, ini saya rencana mau keluar atau balik ke ini pintu yang Pasuruan, yang Nongko Jajar biar ada sensasi berbedanya gitu teman-teman ya. Masuk dari Malang, keluarnya ke Pasuruan gitu. Oke, kalau untuk teman-teman yang pernah punya pengalaman berkendara di Bromo, baik itu masuk dari pintu masuk Jemplang ya dari Malang, atau yang punya pengalaman berkendara di lautan pasir, bisa kita sharing di kolom komentar. Oke, kira-kira sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih telah menonton. Jaga kesehatan, tetap pakai safety gear ketika berkendara, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.